Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anak-anakku semuanya. Tetap semangat untuk belajar. Dan jangan lupa awali belajar kalian dengan berdoa. Tetap menjaga protokol kesehatan agar kesehatan kalian selalu terjaga. Itulah pesan Pak Azam di awal pertemuan kali ini. Anak-anakku semuanya, pagi hari ini Pak Azam akan membahas tentang keunggulan dan keterbatasan ruang serta peran pelaku ekonomi dalam suatu perekonomian. Ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. Setiap ruang di permukaan bumi memiliki ciri khas tertentu yang berbeda antara wilayah satu dengan wilayah yang lain. Hal ini akan menimbulkan interaksi antar ruang, di mana interaksi antar ruang ini dapat terjadi karena adanya kelebihan dan kekurangan potensi sumber daya alam antara daerah yang satu dengan seperti halnya Indonesia yang memiliki keanekaragaman sumber daya alam Indonesia. Ada yang kelapa sawit, ada juga tambang emas. Perbedaan potensi inilah yang akan mengakibatkan terjadinya permintaan dan penawaran sehingga menimbulkan aktivitas perdagangan. Perbedaan potensi daerah menyebabkan perbedaan keunggulan masing-masing daerah. Perbedaan potensi daerah bisa juga terjadi karena perbedaan teknologi. Contoh permintaan dan penawaran yang dipengaruhi oleh keterbatasan dan keunggulan antar ruang. Daerah A tidak dapat memproduksi jumlah yang banyak, sedangkan daerah B mampu memproduksi beras yang tinggi. Maka untuk memenuhi kebutuhan beras di daerah A, melakukan permintaan di daerah B. Sedangkan daerah B melakukan penawaran di daerah A. Selanjutnya teknologi. Perbedaan potensi antar daerah bisa disebabkan karena perbedaan teknologi. Dengan teknologi yang memadai akan menghasilkan produksi yang meningkat. Dengan demikian, perbedaan teknologi yang dimiliki oleh suatu daerah akan menimbulkan keunggulan dan keterbatasan dalam suatu produk. Contoh, Lampung bisa memproduksi kopi secara efisien. Begitu pula Jawa Barat dapat memproduksi beras secara efisien karena keduanya memiliki teknologi tersendiri. Maka Lampung memiliki keunggulan komparatif dalam memproduksi kopi dan Jawa Barat memiliki keunggulan komparatif dalam memproduksi beras. Dalam ilmu ekonomi, perdagangan kedua daerah akan saling menguntungkan jika bersedia bertukar produk. Keuntungan dari pertukaran sumber daya inilah yang menyebabkan terjadinya interaksi antar ruang berupa kegiatan perdagangan. Aktivitas perdagangan akan terjadi jika ada produk yang diperdagangkan. Suatu produk akan dihasilkan perlu kegiatan produksi yang merupakan salah satu kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi akan berjalan apabila ada pelaku ekonomi yang menjalankan. Apa yang dimaksud dengan pelaku ekonomi? Pelaku ekonomi adalah orang atau lembaga yang melakukan kegiatan ekonomi. Siapa sajakah yang termasuk di dalam pelaku ekonomi? Pelaku ekonomi terdiri dari rumah tangga keluarga atau konsumen, rumah tangga perusahaan atau produsen, rumah tangga pemerintah, dan rumah tangga luar negeri. Keempat pelaku ekonomi tersebut berperan penting dalam menggerakkan perekonomian negara sesuai dengan peran masing-masing. Apa saja peran pelaku ekonomi dalam perekonomian? Rumah tangga keluarga atau konsumen adalah kelompok masyarakat yang melakukan kegiatan konsumsi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Peran rumah tangga keluarga atau konsumen yaitu pemakai barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan,
pemasok faktor produksi kepada rumah tangga perusahaan untuk melakukan proses produksi. Rumah tangga perusahaan adalah pihak yang melakukan kegiatan memproduksi barang dan jasa untuk memenuhi kepentingan orang lain. Peran rumah tangga perusahaan atau produsen yaitu memproduksi barang dan jasa, pengguna faktor produksi yang disediakan oleh rumah tangga konsumen berupa tenaga kerja, lahan, modal, dan keterampilan kewirausahaan. Selanjutnya, rumah tangga perusahaan atau produsen dikelompokkan menjadi badan usaha milik negara, badan usaha milik swasta, koperasi. Berikutnya, rumah tangga pemerintah adalah pihak yang bertugas untuk mengatur, mengendalikan, serta mengadakan kontrol terhadap jalannya roda perekonomian. Peran rumah tangga pemerintah, yang pertama pengatur atau regulator dalam perekonomian. Yang kedua, konsumen. Yang ketiga, produsen. Selanjutnya, rumah tangga luar negeri adalah orang atau lembaga yang melakukan kegiatan ekspor dan impor. Peran rumah tangga luar negeri di antaranya melakukan kegiatan ekspor dan impor, produsen atau penyedia faktor produksi dari luar negeri, dan konsumen. Baiklah anak-anakku semuanya, demikianlah tadi apa yang bisa disampaikan oleh Pak Azam di pertemuan kali ini. Besar harapan setelah kalian menyimak video ini, kalian dapat menjelaskan keunggulan dan keterbatasan antar ruang serta peran pelaku ekonomi dalam suatu perekonomian. Nah, anak-anakku semuanya, Pak Azam kepingin agar kalian lebih paham lagi, kalian bisa menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Azam kali ini. Hanya satu pertanyaan yang akan kalian kerjakan, yaitu jelaskan hubungan peran rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen dengan bagan siklus perekonomian dua sektor. Saya tunggu jawaban kalian, dan jawaban kalian bisa ditulis di buku kalian. Nantinya kalian foto langsung dikirim via WA di nomornya Pak Azam. Ya, terima kasih. Sampai ketemu kembali di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.